SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita semuanya majlis yang mulia, majlis ilmu di salah satu rumah Allah. Kita ada di antara taman-taman surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Tema kajian kita di malam yang berbahagia ini satu tema yang memberikan motivasi pada kita semuanya untuk bersungguh-sungguh meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan tema surga itu dekat. Tema kajian kita, surga itu dekat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kesuksesan yang sebenarnya tatkala seorang hamba masuk di dalam surga dan ia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan di dalam surga, sungguh ia beruntung, ia telah sukses. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga lebih dekat dari seorang kalian daripada tali sandalnya. Wan naru mislu dzalik, neraka juga demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, surga itu dekat sebagaimana Rasulullah sebutkan di dalam hadis ini. Surga dekat kepada kalian semuanya
bahkan lebih dekat daripada seseorang dengan tali sandalnya. Kemudian Rasulullah juga memberikan peringatan, neraka juga demikian. Neraka juga dekat kepada kalian, lebih dekat daripada tali sandalnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kedekatan di sini maksudnya seorang begitu mudahnya untuk masuk di dalam surga. Demikian sebaliknya seorang begitu mudahnya untuk terjatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan amal yang ringan seorang masuk di dalam surga. Seorang dengan perbuatan yang dianggap sepele, ia bisa masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan tahsilul jannati sahl. Untuk meraih surga itu sangat mudah. Ya, maka surga dikatakan sangat dekat kepada kita semuanya, bahkan lebih dekat daripada kita dengan tali sandal. Ya, seorang dengan tali sandalnya itu sangat dekat. Ternyata surga lebih dekat daripada itu. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang begitu mudah untuk meraih surga bitashihil qasdi. Yang pertama dengan cara meluruskan niat, menjadikan niat semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharapkan wajah Allah, agar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai. Wa fi'lit ta'ah. Yang kedua dengan cara mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meluruskan niat, ikhlas karena Allah. Yang kedua dengan cara melaksanakan ketaatan. Tidak akan dikatakan ketaatan kecuali apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan naru kadzalika. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, neraka juga demikian. Neraka juga sangat dekat dengan kita semuanya, bahkan lebih dekat daripada tali sandalnya. Bimuwafaqatil hawa. Yang pertama, bagaimana seorang begitu dekatnya dengan neraka Allah sehingga terjatuh di dalam neraka Allah. Yang pertama, bimuwafaqati al-hawa, yaitu seorang mengikuti hawa nafsu. Ini yang pertama. Kenapa masuk di dalam neraka? Karena mengikuti hawa nafsu. Wa fi'lul ma'siyah. Yang kedua, ia mengerjakan maksiat kepada Allah. Ya, kenapa masuk di dalam neraka? Karena mengikuti hawa nafsu, kemudian mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, demikian mudahnya seorang masuk di dalam surga tatkala ia menjaga hatinya benar-benar ikhlas karena Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, yaitu sesuatu yang dicintai Allah, sesuatu yang diridhai Allah, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan masuk di dalam surga. Bahkan terkadang sebabnya sangat mudah, sangat ringan, sangat kecil. Dengan sebab tersebut Allah ridha, dimasukkan di dalam surga. Adapun neraka Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak beda dengan surga Allah. Ia sangat dekat dengan kita semuanya. Ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, perhatikan bagaimana seorang terjerumus di dalam neraka Allah. Begitu dekatnya, begitu mudahnya, begitu sepelenya seorang masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ketika yang pertama ia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, ia mengerjakan dosa dan maksiat. Ia menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah,
Beliau mengatakan, "Yang bagi lil mar'i alla yazhad fi qalilin minal khairi an ya'tiyahu." Hendaknya seorang hamba jangan meremehkan amalan yang kecil untuk dikerjakan. Jangan meremehkan amal kebaikan walaupun kecil, walaupun sepele, ringan untuk dikerjakan. Wala fi qalilin minasyarr an yastanibahu. Demikian juga jangan meremehkan amalan kecil, maksudnya adalah dosa yang kecil, untuk segera ditinggalkan. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengingatkan amalan kecil, amal kebaikan yang kecil, yang ringan, jangan diremehkan, kerjakan walaupun amal yang kecil. Yang kedua, kejelekan sekecil apapun jangan diremehkan kemudian dikerjakan. Kenapa kata beliau? Fa innahu ya'lam al-hasanah allati yarhamuhullahu biha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan sekecil apapun bisa dengan sebab tersebut Allah merahmatinya. Wala sayyi'ah allati yaskhatu alaihi biha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dengan kejelekan sekecil apapun dengannya Allah murka kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah langkah-langkah syaitan. Syaitan biasa membisikkan kepada kita. Ketika itu amal kebaikan, syaitan akan mengatakan, itu amal yang ringan, itu amal yang kecil, itu amal yang biasa, tinggalkan, tidak masalah. Ya tidak jamaah. Ya mengingatkan, ya agar seorang hamba meninggalkan amal kebaikan. Syaitan dengan menggembos-gembosi mengatakan, apa itu amal kecil, itu amal biasa, itu sepele, itu ringan, ngapain dikerjakan? Masih banyak amal-amal yang besar. Akhirnya meninggalkan amal yang kecil, ibadah yang dianggap ringan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya kalau bicara dosa, kalau syaitan sedang membujuk manusia, sedang membisikkan kepada manusia untuk amal keburukan, ia mengatakan, itu dosa kecil saja, enggak apa-apa. Ya, itu hanya dosa kecil, itu dosa biasa, istighfar saja sudah selesai. Ia berjalan ke masjid saja sudah beres. Ia berwudu kemudian bersamanya tetesan air dari wudu tersebut itu sudah menggugurkan dosa-dosa kecil, enggak apa-apa, kerjakan ya. Inilah bisikan syaitan. Sehingga ternyata kalau kita tadabburi berbeda dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan motivasi untuk kita semuanya. La yahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali remehkan amal kebaikan walaupun Anda tersenyum dengan saudaramu. Ya, kalau Rasulullah mengingatkan jangan remehkan amal kebaikan walaupun kecil, walaupun ringan. Siapa yang tahu dengan kebaikan tersebut Allah rahmati kita, Allah ampuni dosa kita, masuk dalam surga. Seorang wanita pezina di zaman Bani Israel, ia minum di satu sumur, kemudian keluar melihat anjing yang kehausan, ia menjilat-jilat tanah. Ia katakan, anjing ini kehausan, sangat kehausan seperti tadi aku kehausan. Kemudian wanita ini dengan terompahnya, dengan khufnya, ia masuk di sumur, kemudian mengambil air tersebut, ia gigit dengan mulutnya, dengan giginya, ia naik membawa air tersebut, kemudian dituangkan untuk anjing tersebut. Fasyakarallahu laha wa adkhalahal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada wanita tersebut. Allah ampuni dosa-dosanya, ia dimasukkan ke dalam surga. Perhatikan betapa dekatnya surga Allah.
Ia dengan hati yang tulus, tadi yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas karena Allah, ia mengerjakan kebaikan tersebut karena Allah. Allah bersyukur kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya, ia dimasukkan di dalam surga. Dekat sekali ternyata surga Allah Subhanahu wa taala dengan kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya juga demikian. Ketika berbicara tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, maka neraka Allah Subhanahu wa taala juga sangat dekat dengan kita semuanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, agar kita meninggalkan dosa-dosa kecil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati sebagai al-muhaqqirat minadz dzunub, dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Rasulullah berikan perumpamaan itu seperti satu kaum yang dengannya setiap orang membawa satu kayu bakar, ditumpuk. Kayu bakar yang kecil, masing-masing mencari kayu bakar, kemudian ditumpuk menjadi tumpukan yang besar, kemudian dinyalakan api sehingga membakar masakan mereka. Dosa kecil ternyata juga demikian, kalau ditumpuk dan terus ditumpuk menjadi besar, dan itu sangat membahayakan. Maka karena sebab dosa kecil, seorang juga bisa masuk di dalam neraka, karena neraka juga sangat dekat dengan kita semuanya. Seorang wanita yang mengurung kucing, binatang yang biasa, tidak berharga, kucing dikurung, la hiya at'amathu wala hiya saqathu wala atlaqathu. Wanita ini tidak memberi makan, tidak memberi minum, tidak juga dilepaskan sehingga bisa makan di sana sini, kemudian mati. Fadakhalat an-nar, maka wanita ini masuk di dalam neraka. Perhatikan, urusan kucing, urusan binatang yang biasa. Ternyata ia menyiksa kucing tersebut, ia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dilepaskan sehingga bisa makan dan minum, kemudian mati. Ternyata dengan sebab tersebut ia dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada hadis tadi, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya. Maka surga Allah Subhanahu wa taala itulah perdagangan Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Kemudian bagaimana kita membelinya, membeli surga Allah? Ternyata amalannya tidak mesti harus amalan yang besar. Bisa jadi amalan yang kecil, tapi ia kerjakan ikhlas karena Allah, tulus karena Allah. Ia kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dengan sebab tersebut ia bisa membeli surga Allah. Ia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man khafa adlaj, barang siapa takut maka ia segera pergi di malam hari. Ia berangkat lebih awal, di malam hari ia sudah berangkat. Wa man adlaja balagal manzil, barang siapa yang pergi di malam hari, yang berangkat di malam hari, ia akan sampai ke tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah sangat mahal. Ketahuilah sesungguhnya jualan Allah sangat mahal, perdagangan Allah sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, sesungguhnya perdagangan Allah adalah surga. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah memberikan perumpamaan seperti seorang yang bersegera
Kalau ingin mendapatkan keuntungan maka berangkat lebih awal, berangkat lebih pagi. Kalau kaitannya dengan diserang musuh maka segera meninggalkan tempat lebih cepat lebih baik, sehingga musuh tidak akan menjumpai kita. Bergegas, bersegera. Ini yang Rasulullah perintahkan pada kita semuanya. Karena ternyata dagangan Allah Subhanahu wa taala ghaliyah. Dagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Tapi bagaimana kita bisa membeli dagangan Allah? Ternyata bisa membeli dagangan Allah terkadang dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil. Ya, seorang yang melihat ada dahan, ada pohon yang roboh mengganggu jalan, ia katakan la unahyannahu yu'dil muslimin. Aku akan singkirkan dahan ini karena mengganggu kaum muslimin. Fasyakarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada orang ini dan Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Bagaimana orang ini membeli surga Allah yang sangat mahal? Dengan apa membeli? Keikhlasannya kepada Allah, kemudian mengatakan apa? Ini mengganggu kaum muslimin di jalan, aku akan singkirkan. Iya, subhanallah. Allah terima, ya, jual beli dengan seperti ini. Jual beli surga Allah dengan seperti ini Allah terima. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan di dalam surga. Ya Allah, betapa ringannya, betapa mudahnya, betapa dekatnya masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada seorang pun yang meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Ya, bahkan kata Nabi SAW tadi, walaupun seorang dengan cara berjumpa dengan saudaranya itu tersenyum, maka sungguh ia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin semuanya masuk di dalam surga. Semua muslim akan masuk di dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk di dalam surga illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan masuk di dalam surga. Kalau ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk di dalam surga? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk di dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, ia enggan untuk masuk di dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim mati dalam keadaan Islam pasti masuk di dalam surga, pasti masuk di dalam surga. Tapi prosesnya ada 3 golongan. Golongan dari kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab, tidak dihisab oleh Allah, ia langsung dimasukkan di dalam surga. Ini hamba yang menyempurnakan tauhid kepada Allah, hamba yang bersungguh-sungguh untuk menjaga kewajiban kepada Allah, menunaikan yang sunnah-sunnah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, ia masuk di dalam surga tetapi melewati proses pada hari kiamat. Dibagikan catatan amal, ditimbang amalnya, dihisab oleh Allah, disidang oleh Allah, melewati sirat, sehingga proses yang menyulitkan tersebut itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Dengan sebab tersebut kemudian masuk dalam surga. Kelompok yang kedua juga masuk dalam surga, tapi dengan proses yang sulit, merasakan dahsyatnya hari kiamat, ngerinya hari kiamat. Yang ketiga, ini para pelaku dosa, para pendosa, orang-orang yang banyak berbuat dosa.
di mana dosa-dosanya tidak gugur dalam proses di alam kubur, proses pada hari kiamat, ternyata masih banyak dosa-dosanya, sehingga dosa yang seperti ini harus digugurkan di dalam neraka. Ia masuk di dalam neraka, ia seorang muslim, seorang yang beriman tapi membawa dosa-dosa, maka digugurkan di dalam neraka. Ketika dosa tersebut sudah gugur semuanya, baru kemudian dikeluarkan dari api neraka, kemudian diletakkan di sungai di depan surga, Nahru al-Hayah, sungai kehidupan. Kemudian ia pun bersih dari dosa-dosa, ia kembali suci, baru kemudian masuk di dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan tentang timbangan amal. Timbangan amal kita antara kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang kebaikannya itu lebih berat, maka ia masuk di dalam surga. Barang siapa yang keburukannya itu lebih berat, ia masuk di dalam neraka. Pada asalnya demikian. Dan para ulama merinci, kalau timbangan kebaikan tadi lebih berat, timbangan kebaikan lebih berat, maka masih ada satu perkara yang harus diselesaikan. Setelah kita melewati semuanya, jadi catatan amal dibagikan oleh Allah, timbangan ditegakkan oleh Allah, hisab ditegakkan oleh Allah, melewati sirat. Setelah melewati sirat, selamat dari sirat, jembatan penyeberangan di atas jahanam, selamat dari situ, maka di situ ada yang namanya al-qantarah. Ada lagi jembatan. Di situ semua kaum muslimin diberhentikan oleh Allah untuk ditegakkan qisas. Di situ ada perhitungan di antara orang-orang yang beriman, perhitungan di antara orang-orang Islam. Siapa yang pernah mendolimi orang lain, pernah berbuat dosa kepada orang lain, pernah menyakiti orang lain, semua dihisab oleh Allah sampai benar-benar selesai urusan dengan semua manusia, baru masuk dalam surga. Sehingga ketika amal kebaikan tadi itu lebih berat, masih ada satu perkara, urusan dengan manusia. Amal kebaikannya sangat banyak, puasanya, salatnya, salat malamnya, sedekahnya, semua kebaikannya sangat banyak, sehingga lebih berat. Ini masih ada satu perkara, urusan dengan manusia, urusan utang piutang, urusan kezaliman satu dengan yang lain, semuanya akan diqisas oleh Allah. Bahkan sama-sama sudah selamat dari sirat, selamat dari jembatan penyeberangan di atas jahanam, ternyata di situ masih diberhentikan oleh Allah untuk diselesaikan semuanya, sehingga hati tidak tersisa benci kepada saudaranya, bermusuhan dengan saudaranya tidak ada. Hati bersih sudah diqisas oleh Allah, baru dimasukkan di dalam surga. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan itu sangat ringkas. Barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk di dalam surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, ia enggan masuk dalam surga. Maksudnya kelompok yang ketiga tadi, jemaah. Kelompok yang ketiga tadi, siapa yang membawa dosa-dosa, tidak taat kepada Nabi SAW, Islamnya masih ada, masih seorang muslim, tapi mati membawa dosa-dosa, maka sebab dosa-dosa tersebut, kalau kemudian diampuni oleh Allah, selesai. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik bagi yang dikehendaki Allah. Jadi dosanya lebih banyak sehingga harus dimasukkan di dalam neraka. Dosa-dosanya masih tersisa sehingga harus digugurkan di dalam neraka. Pada asalnya demikian, kecuali mendapatkan ampunan Allah, dan Allah Maha mampu atas segalanya. Kalau kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun harusnya masuk dalam neraka, tapi kemudian diampuni oleh Allah, maka ia masuk di dalam surga. Ia tidak jadi masuk di dalam neraka Allah. Disinilah betapa butuhnya kita semuanya akan ampunan Allah.
betapa butuhnya kita semuanya akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fath ayat 17, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan di dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man yatawalla, dan barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, yu'adzibhu adzaban alima, maka Allah siksa dengan siksa yang sangat pedih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kata kuncinya masuk di dalam surga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, ia masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, seorang dengan keikhlasannya kepada Allah, kemudian menunaikan ketaatan karena Allah, ia masuk di dalam surga. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ia berpaling dari Allah, kemudian bermaksiat kepada Allah, maka ia akan masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga sangat dekat dengan kalian, neraka juga demikian sangat dekat dengan kalian semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan kita semuanya. Maksudnya sangat mudah untuk kita raih, sangat mudah untuk kita masuki. Jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan jalan kita istiqomah sehingga benar-benar kita lurus di atas jalan yang benar yang mengantarkan kepada surga. Itu jalan yang bagaimana? Ya, para ulama mengatakan yang pertama, hendaknya kita istiqomah di atas keimanan. Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka seorang yang ingin selamat, seorang yang ingin menempuh jalan selamat, jalan istiqomah, yang pertama hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk istiqomah di atas keimanan. Kemudian yang kedua, istiqomah di atas tauhid kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, perkara yang paling besar setelah tauhid kepada Allah adalah salat. Sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Ya, jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Ajarkan salat kepada hamba sahaya kalian, ajarkan salat kepada budak-budak kalian. Perhatian Rasulullah kepada salat. Maka istiqamah di atas iman, istiqamah di atas akidah yang lurus, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqamah menjaga salat. Awalu ma yuhasabu bihil amru yaumal qiyamati shalah. Karena amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Idza salahat salaha sairu a'malihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Jika salatnya baik, baik semua amalnya. Jika salatnya buruk, maka buruk semua amalnya. Maka yang pertama kali ya akan dihisab oleh Allah adalah salat. Maka tadi istiqamah di atas iman, istiqamah di atas akidah yang lurus, di atas tauhid kepada Allah. Kemudian yang ketiga, istiqamah di atas salat. Jaga salat kita. Kemudian semua kewajiban tunaikan dengan sebaik-baiknya. Allah memiliki batasan-batasan. Mana perintah-perintah Allah yang wajib kita tunaikan, mana larangan-larangan Allah yang kita diharamkan untuk menerjang larangan tersebut. Maka ini kewajiban kita. Maka tunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Setelah itu sempurnakan kewajiban, tutup kewajiban kita yang kurang-kurang. Karena kita mungkin salat ya masih ada yang kurang dari salat kita. Khusyuknya kurang, tenangnya dalam salat kurang. Ya, bagaimana kita mengerjakan salat masih ada yang kurang, maka tutup dengan yang sunnah-sunnah. Setelah menjaga yang wajib, maka sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian istiqomah seperti itu.
maka ia akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surga Allah itu benar-benar mudah buat kita semuanya. Seorang yang ikhlas karena Allah menunaikan amal tersebut sekecil apapun sesuai tuntunan Rasulullah, itu menjadi sebab untuk masuk di dalam surga. Dan kita tidak tahu amal yang mana dari semua amal yang kita kerjakan. Apakah mesti amal yang besar yang kita pandang amal yang besar itu yang masukkan dalam surga? Belum tentu. Bisa jadi amal yang kecil kita tunaikan benar-benar ikhlas karena Allah, kita tunaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua berbicara tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali meremehkan keburukan, jangan sekali-kali meremehkan dosa-dosa, maksiat sekecil apapun. Walaupun syaitan tadi membisikkan, enggak apa-apa, itu dosa kecil, itu dosa yang biasa, itu remeh, itu ringan, ya kerjakan saja gampang, nanti bertaubat pada Allah gampang, istighfar saja selesai. Itu bisikan syaitan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi dengan dosa yang kecil itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dosanya kecil, tapi ternyata itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti beberapa contoh yang tadi kita sebutkan. Ia hanya mengurung kucing saja, ternyata masuk di dalam neraka Allah. Seorang wanita yang banyak salat malamnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi tidak menjaga lisan sehingga sering menyakiti saudari-saudarinya, ternyata habis kebaikannya, ia masuk dalam neraka. Merasa sudah hebat dengan ibadahnya, ternyata lisannya tidak terjaga, ia masuk di dalam neraka. Maka sudah yang namanya urusan dosa, hati-hati. Jaga diri dengan sekuat tenaga, dengan keimanan kita, ketakwaan kita, sekecil apapun dosa tinggalkan. Karena bisa jadi dengan sebab yang kecil tadi Allah murka kepada kita, wal'iyadzubillah. Dengan sebab yang kecil tadi seorang bisa masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimani rahimakumullah. Kita dengarkan dulu adzan dan insyaallah setelahnya tanya jawab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Silakan yang ada pertanyaan bisa dituliskan, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung juga dipersilakan. Ada yang tertulis, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum, dan untuk jamaah semuanya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kami yang baru saja berumah tangga, agar keluarga kami selalu harmonis dan dihindarkan dari pertikaian. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berikan di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah jadikan laki dan perempuan berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, merasakan ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, saling mencintai dan saling menyayangi. Ya, maka ini janji Allah atas pasangan yang benar-benar menunaikan kewajiban kepada Allah, menunaikan kewajiban kepada pasangannya, maka janji Allah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah pasti ketika suami dan istri yang diikat dengan ikatan yang suci,
Kemudian masing-masing dari suami menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, istri juga demikian menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Ia tunaikan dengan sebaik-baiknya, pasti jaminan Allah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di dalam berkeluarga tidak hanya di dalam batasan yang wajib saja. Ya, hak dan kewajiban, meminta hak, menunaikan kewajiban. Tidak hanya berkutat pada masalah hak dan kewajiban, tapi di sana ada perkara-perkara yang itu bisa menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Semua kebaikan yang diberikan kepada pasangannya itu akan menumbuhkan cinta dan sayang. Makanya Nabi SAW berwasiat kepada para suami, istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi SAW, aku berwasiat kepada para suami untuk selalu berbuat baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqat min dil'in, khuliqna min dil'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk yang mudah patah. Kalau dipaksa lurus patah, kalau dibiarkan akan terus bengkok. Fastausu bin nisa' khaira. Maka kata Nabi, teruslah berwasiat yang baik, didik dan ajari yang baik kepada istri. Ini tugas seorang suami, menjadi pemimpin keluarga. Dia menjadi panutan di dalam keluarga, contoh di dalam keluarga. Maka tidak boleh seorang suami memulai dalam perkara yang tidak baik, berani mengerjakan yang tidak baik, melanggar batasan Allah. Sungguh ini akan menjauhkan dari sifat tadi, romantis, harmonis dalam keluarga. Seorang wanita juga demikian. Rasulullah berwasiat, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh seorang sujud kepada orang lain, sungguh aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istri. Bagaimana ketundukan seorang istri kepada suami, sampai kalau sujud itu boleh kepada manusia, yang Rasulullah perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Saking besarnya kewajiban untuk tunduk dan taat kepada suami, kecuali perintah maksiat. Ya, maka kalau yang ini suami yang tadi istausu bin nisa' khaira, selalu berbuat sebaik-baiknya kepada istri, yang istri sungguh-sungguh taat kepada suami, selalu taat kepada suami, Masya Allah, ini jadilah keluarga yang harmonis, keluarga yang romantis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk sampai kepada semua perkara yang menguatkan bagaimana masing-masing bisa menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya, bahkan menguatkannya dengan perkara-perkara walaupun tidak wajib, ia bersungguh-sungguh untuk menunaikannya, karena itu akan menumbuhkan cinta dan sayang. Maka masing-masing dari suami dan istri butuh untuk berilmu. Maka semakin kuat pasangan suami istri bermajlis ilmu, mendatangi majlis ilmu, memahami ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, saling menguatkan, saling mendukung, saling bergandeng tangan untuk mengamalkan ilmu, maka terbimbing di atas jalan Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang Allah janjikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan mereka berpasang-pasangan yang saling sakinah, saling merasakan mawaddah warahmah di antara mereka. Ya, demikian. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada jamaah yang bertanya langsung? Oh, ada pertanyaan dari belakang, bisa minta tolong? Mau bertanya Ustaz, apakah menegur seseorang yang tidak berpuasa
yang mendapatkan jatah berbuka puasa di depan orang banyak, apakah bisa disebut kezaliman, mempermalukan orang yang ditegur? Apakah ini kezaliman? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah berakhlak mulia kepada manusia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, maka akhlak yang mulia itu ada di antara kita semuanya, di mana kita saling memuliakan, kita saling menghormati. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda. Ya, sehingga hubungan di antara kaum muslimin hubungan yang sangat baik, yang saling menghormati, saling memuliakan, saling tegur sapa di antara mereka, saling mengucapkan salam, saling membantu di antara mereka, saling menjaga perasaan. Ya, termasuknya adalah saling menjaga perasaan. Tidak boleh sikap kita, ucapan kita, teguran kita sampai menyinggung orang lain, jangan sampai. Kalau tidak sengaja kemudian menyinggung, maka sampaikan permohonan maaf, ya, afwan, ya, mohon maaf, ya. Kalau tidak berkenan misalnya, nggak apa-apa. Seorang muslim, seorang yang gentle, ya, siap untuk mengakui kalau salah, kalau ada yang kurang, ya. Urusan dunia mudah, artinya seorang meminta maaf tidak perlu malu, tidak perlu merasa hina, ya. Karena dunia ketika itu selesai, walhamdulillah, urusan akhirat mudah. Jangan sampai di dunia gara-gara malu, gara-gara ego, kemudian menjadi urusan di akhirat, menjadi sesuatu yang sulit di akhirat, jangan sampai. Ya, sehingga kalau kita praktekkan, ya, contoh yang seperti ini, ada yang tidak puasa kemudian ditegur, ibu puasa apa tidak misalnya, mas puasa tidak misalnya, padahal ini di rombongan yang berpuasa misalnya, ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niat. Ya, yang ditegur juga husnudzan, berprasangka baik. Tanya tadi kalau memang puasa, ya silahkan kita makan bareng misalnya, husnudzan. Yang bertanya juga husnudzan, ya, bertanya karena memang benar-benar bertanya, ya, sehingga biar tahu kalau memang berpuasa, ayo kita minum bareng, ayo kita buka bareng, ya. Sehingga kalau hati sama-sama bersih, sama-sama husnudzan, tidak ada masalah insyaallah. Tapi kalau kemudian kita merasa seperti itu, khawatir menyinggung, nggak apa-apa, sampaikan afan, ya, kalau kurang berkenan, mohon maaf, ya, kalau kurang berkenan misalnya, nggak apa-apa, sampaikan. Sehingga urusan dunia selesai, tidak sampai dibawa-bawa ke akhirat kita. Ya, intinya bahwa masing-masing dalam bermuamalah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hendaklah berakhlak mulia kepada manusia. Ya, jangan sampai ada ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita, mimik dan perbuatan kita yang menyinggung orang lain, jangan sampai. Jadilah seorang hamba yang berakhlak mulia, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan pada kita semuanya. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Taib, demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di kesempatan malam yang mulia ini. Walhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas hidayah, istiqamah di atas ilmu dan amal, istiqamah di atas sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk meraih surga yang sangat dekat dengan kita semuanya. Allah taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.